Salam, selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi dalam kasih Tuhan. Anda semua dalam keadaan baik-baik saja, bukan? Puji Tuhan. Kita akan membahas kali ini yaitu firman Tuhan yang terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai 12. Demikian firman Tuhan. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Maka mereka berpikir-pikir dan seorang berkata kepada yang lain, "Itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti." Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, Ia berkata, "Mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Hai orang-orang yang kurang percaya, belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu, dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu, dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki." Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Demikianlah firman Tuhan yang kita barusan baca. Berbahagialah mereka yang mendengarnya, melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tema firman Tuhan pada saat ini adalah waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Sebenarnya di dalam Alkitab ada yang disampaikan Yesus yang perlu diwaspadai tentang ragi ini. Pertama, terhadap ragi orang Farisi. Kedua, terhadap ragi orang Saduki. Dan ketiga, terhadap ragi Herodes. Namun kita bahas kali ini hanya tentang waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Ragi adalah sesuatu yang biasa digunakan. Mungkin hampir semua kita mengenal ragi. Biasa digunakan dalam proses zat kimiawi. Contohnya membuat tempe, dari kedelai menjadi tempe, atau membuat tape, dari singkong menjadi tape, atau dalam proses pembuatan roti, supaya adonan roti mengembang, mematangkan, sehingga roti menjadi nikmat dan lezat. Tentu bukan untuk hal ini yang maksud Yesus diwaspadai, tetapi dalam arti yang berbeda. Karena kalau untuk diwaspadai, contoh tempe, tape, atau roti, kan itu enak. Untuk apa diwaspadai? Kalau diwaspadai supaya jangan contohnya jadi diabetes karena kebanyakan makan, ya mungkin. Tapi dalam konteks yang disampaikan Yesus, ragi di sini adalah seperti yang kita baca tadi, adalah tentang pengajaran orang-orang Farisi. Murid-murid sendiri awalnya tidak memahami. Mereka pikir Yesus membahas tentang yaitu ragi mengenai yang berkaitan dengan roti. Karena mereka memang tidak membawa roti. Padahal bukan itu maksudnya. Jadi orang juga sering salah paham. Kesalahpahaman memang biasa terjadi. Biasanya karena orang tidak memperhatikan apa yang disampaikan. Tidak menyimak baik-baik apa yang dijelaskan seseorang. Sehingga terjadi kesalahpahaman. Dalam dunia sekarang ini juga sering orang salah paham. Karena apa? Dia tidak mendengarkan dengan baik yang disampaikan orang karena dia sibuk main gawai, main handphone. Dia asik sendiri dengan di dunianya, ketawa sendiri, senyum sendiri. Sehingga tak kala orang ngomong, tak kala ditanya, "Kau dengar nggak apa tadi?" Dibilang ya. Karena apa? Pusat perhatiannya sudah kepada gawainya, sudah kepada hal lain. Ini yang membuat salah paham. Demikian juga murid-murid. Tak kala Yesus berkata, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Murid-murid belum paham. Karena mereka tidak menyimak sejak awal.
apa maksud Yesus. Oleh sebab itu perlu kita memperhatikan, menyimak apa yang disampaikan, terlebih mengenai firman Tuhan. Kembali tentang apa yang disampaikan Yesus tadi, waspadalah terhadap ragi orang Farisi. Waspadalah terhadap pengajaran orang Farisi. Apa yang maksudnya yang perlu diwaspadai? Kita tahu orang Farisi itu adalah ahli dalam hukum-hukum Taurat. Mereka paham benar. Mereka artinya benar-benar mengerti pakar-pakar kitab Taurat. Artinya tidak ada yang mengimbangi mereka. Penafsiran mereka terhadap Taurat luar biasa. Namun mereka sering artinya menafsirkan sesuai dengan kemauannya, sesuai dengan kepentingan kelompoknya, tanpa sesuai dengan arti yang sebenarnya. Bahkan mereka sendiri, di antara mereka sering terjadi perdebatan, perbedaan pendapat dalam menafsirkan Taurat. Sehingga ada kelompok-kelompok tertentu dari mereka. Mereka tidak sepakat. Dan orang-orang ahli menafsirkan Taurat ini, yaitu orang-orang Farisi ini, mereka lebih mengutamakan hukum-hukum yang bersifat lahiriah, yang bersifat tidak tertulis, bukan yang menekankan hal-hal yang tertulis. Jadi mereka menekankan hal-hal yang lahiriah. Contohnya seperti pernah dikecam Yesus, contohnya tidak membasuh tangan sebelum makan. Mereka mengutamakan hal itu seolah-olah mereka bersih. Memang benar, dari luar secara lahiriah mereka bersih, tidak bercela, tetapi di dalamnya mereka bobrok. Dan inilah yang maksudnya diwaspadai Yesus, yaitu jangan hanya menekankan hal-hal lahiriah saja. Jangan hanya menekankan hal-hal yang tampak baik dari luar, padahal di dalamnya rusak, bobrok, dan hancur. Jadi Yesus menekankan, memperingatkan supaya kita mewaspadai yang demikian. Jago ayat, tetapi kelihatan seperti mayat. Hanya ada tubuhnya, tetapi jiwanya tidak ada. Jago ayat, tetapi kerjanya hanya berkata sesat, sesat, sesat kepada kelompok lain yang tidak sepaham dengan dia. Itulah orang Farisi, jago ayat, tetapi selalu katanya membuat orang tersayat-sayat karena menghakimi, mengatakan orang lain salah, menganggap orang lain tidak benar. Jago ayat, tetapi mereka tidak merakyat, tidak membaur kepada kelompok lain yang berbeda dengan mereka. Karena memang arti Farisi sendiri dari bahasa Ibrani, yaitu perusem, P-1-R-U-S-H-M, diambil dari kata prus, P-R-U-S-H. Jadi yang artinya mengasingkan diri. Bukan maksudnya orang lain yang mengasingkan mereka. Kalau orang lain mengasingkan mereka, mungkin keadaan mereka karena memang mereka tidak mampu, ada kekurangan dalam hal artinya ekonomi atau fisik. Tapi mengasingkan diri dalam hal ini, mereka yang mengambil sikap, memisahkan diri dari dunia di mana mereka berada. Artinya eksklusif. Mereka merasa berbeda dengan yang lain. Itulah arti Farisi sendiri. Jadi mereka memang sudah dari definisinya sendiri, artinya sudah tidak tepat. Menganggap mereka kelompok yang benar-benar lebih saleh, lebih suci, lebih benar. Itu sebabnya pernah ada perumpamaan Yesus, yaitu tentang orang yang berdoa di bait Allah. Ada dua orang, ada orang Farisi dan pemungut cukai. Orang pemungut cukai itu berdoa dan merasa dia paling berdosa, dan dia minta ampun sampai dia benar-benar tersentuh, dia benar-benar larut dengan doanya. Tetapi datang orang Farisi berdoa, lihatlah Tuhan, orang pemungut cukai itu, dia tidak seperti aku. Aku hidup benar,
Aku hidup saleh di hadapanmu. Kira-kira gitulah doanya. Jadi dia menganggap benar. Begitulah yang perlu diwaspadai maksud Yesus. Artinya kalau tadi yang pertama mengutamakan hal-hal lahiriah, yang kedua ragi orang Farisi adalah menganggap dirinya atau kelompoknya lebih benar, yang lain salah, yang lain artinya tidak suci, yang lain tidak saleh. Hanya mereka yang saleh, hanya mereka yang taat. Dalam kehidupan ini tidak bisa demikian. Kita tidak bisa merasa lebih benar dari orang lain, karena kita semua pernah bersalah. Bahkan Rasul Paulus pernah berkata, tak seorang pun yang benar. Semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi kita tanggalkan sifat-sifat yang ada dimiliki orang Farisi tersebut, raginya. Dan yang terakhir, maksudnya tadi pengajaran ragi orang Farisi atau pengajaran orang Farisi itu adalah orang Farisi itu bersifat munafik, manis di bibir, tetapi di hatinya berbeda. Tindakannya tidak sama dengan apa yang dikatakannya. Itu sebabnya Yesus dalam Matius 23 mulai ayat 13 sampai 29 mengecam, celakalah kamu hai ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Dan disebut di situ hai orang munafik, karena mereka seperti kuburan yang dicat putih, dilabur putih, kelihatan bagus, tetapi dalamnya berisi tulang belulang, artinya keropos, gersang. Sebenarnya cuman pintar berkata-kata tentang firman, tapi dalam pelaksanaannya nol, nihil. Itu sebabnya Yesus berkata, waspadalah. Di zaman sekarang ini mungkin ada model-model seperti ini, tetapi kita harus tetap teguh kepada pengajaran Kristus bahwa kita semua ini adalah sama di hadapan Tuhan. Masalah benar atau salah itu bukan ranah kita. Kita ikuti saja perintahnya tanpa kita menyalahkan orang lain. Jangan kita merasa benar sendiri, karena kebenaran itu semata-mata hanya milik Allah. Cara pandang kita menurut kita benar, tapi belum tentu menurut Allah, menurut Tuhan itu benar. Apa yang kita pahami, kita pikir itu benar, tetapi belum tentu demikian menurut Allah. Tidak ada tafsiran yang terbaik selain Allah sendiri yang menafsirkannya, yang memberikan pengertiannya di dalam Alkitab. Jadi marilah kita waspada terhadap ragi orang Farisi. Semoga ini menginspirasi. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati.